Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini yang beranggotakan Bagus Hadi Saputra dengan NIM 5180411391391, kemudian Ogi Malik Maulana dengan NIM 51804111401, dan Dimas Priyo Ambodol dengan NIM 51804111419. Kami di sini akan mempresentasikan desain kami dengan judul Travel and Vacation. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Konsep, apa itu Jogja Adventure? Jogja Adventure adalah situs web yang menyediakan layanan pemesanan tiket wahana hiburan, penyewaan mobil, paket wisata, hotel, dan tempat penginap lainnya di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Mengapa Jogja Adventure dibuat? Semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan pentingnya berlibur. Berlibur dapat mempererat jalinan juga dapat membuat kondisi tubuh menjadi rileks. Secara signifikan dapat mengenalkan budaya serta tradisi setempat yang masih kental. Jogja Adventure mampu menyediakan perencanaan terbaik untuk perjalanan liburan Anda. Di mana cakupan tempat yang disediakan? Sasaran tempat wisata dan penginapan yang tersedia adalah daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Siapa yang dapat mengakses Jogja Adventure? Setiap masyarakat yang ingin melakukan liburan di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Dan yang terakhir, kapan Jogja Adventure bisa diakses? Untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan pelanggan, Jogja Adventure menyediakan pelayanan 24 jam setiap harinya. Design approach. Simple. Desain yang sederhana dan praktis dapat membuat halaman web menjadi lebih efektif dan fungsional. Desain yang simpel tidak hanya membuat situs web menjadi lebih menarik, tetapi juga membantu pengguna untuk menavigasi dari satu halaman ke halaman lainnya tanpa merasa terganggu. Selanjutnya responsif. Desain yang responsif menanggapi perubahan lebar browser dengan menyesuaikan penempatan elemen desain agar sesuai dengan ruang yang tersedia, sehingga terbentuk seragam dari setiap tampilan layar. Dan yang terakhir, konsisten. Mencocokkan seluruh elemen desain di setiap halaman yang tersedia. Komponen seperti font, ukuran search engine, heading, subheading, dan gaya tiap tombol harus sama di seluruh halaman situs web. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah Style Guide. Style Guide adalah kumpulan elemen rancangan, visual grafis, dan aturan yang dibuat sebelum pembuatan desain produk. Berfungsi sebagai panduan atau pedoman untuk merancang desain produk sesuai dengan pola atau pattern yang sudah dirumuskan. Dan contoh dari Style Guide dari desain yang kami buat di kelompok kami yaitu sebagai berikut pada gambar sebelah kiri. Nah, di situ ada beberapa warna yang menggambarkan dari desain yang kami buat nanti. Seperti warna hitam, melambangkan keeleganan, warna coklat, menggambarkan tanah pada alam, dan warna hijau melambangkan kesuburan alam atau keindahan alam. Dan warna merah muda menggambarkan keeleganan campuran dari alam. Dan warna tambahan lainnya seperti warna abu-abu, putih, dan terdapat juga seperti ikon yang nantinya akan ada pada desain yang dibuat nanti. Dan berikutnya ada huruf tulisan tersebut seperti heading 1, heading 2, heading 3, dan heading 4, 5, 6. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini moodboard. Moodboard adalah kumpulan atau komposisi gambar, visual, dan objek lain yang biasanya dibuat untuk tujuan desain ataupun presentasi dengan klien atau orang lain. Manfaat terbesar dari moodboard adalah membantu klien untuk mengatasi masalahnya saat hendak mengartikan ide-ide mereka secara visual. Jadi ketika klien meminta desain, itu kami dari pihak yang membuat itu membuat moodboard-nya dahulu seperti prototipe sebenarnya moodboard. Jadi gambaran dari file aslinya itu kita bikin, kemudian kita kasih ke klien, semisal ada revisi, dan nanti kita langsung revisi. Next. Kemudian mockup.
Mockup adalah visualisasi sebuah konsep, desain, dan sebagai gambaran nyata rancangan produk. Fungsi mockup, media presentasi, proyek desain web, menampilkan konsep desain yang akan ditawarkan seakan-akan nyata, pedoman teknis untuk perancang halaman web. Jadi mockup di sini adalah media yang digunakan oleh pembuat untuk mempresentasikan proyek desainnya. Jadi proyek desainnya itu dipresentasikan melalui mockup, kemudian menampilkan konsep desain yang akan ditawarkan seakan-akan nyata. Jadi sebelum diimplementasikan ke web yang asli, itu di dalam mockup ini kita akan mengkonsepnya. Jadi kita bikin seakan-akan ini nyata. Kemudian pedoman teknis untuk merancang halaman web. Jadi dalam merancang halaman web itu ada beberapa pedoman. Itu bisa kita gunakan mockup untuk sebagai pedomannya. Baik, di sini setelah menjelaskan mengenai presentasi tadi, di sini kami akan menjelaskan mengenai mockup yang kita sudah buat. Kita implementasikan ke dalam website. Dan yang akan menjelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah mengenai demo program dari desain mockup yang telah dibuat dari PPT tersebut yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, jadi dari mockup diubah menjadi program atau diimplementasikan ke program bentuk website. Nah, di sini website kami berjudul Jogja Adventure yang dibuat. Nah, Jogja Adventure sendiri apa sih? Jogja Adventure adalah layanan situs website untuk melayani para traveling yang ingin memesan. Nah, dari mana ke mana. Nah, di sini desain pertama yaitu ada navbar. Nah, navbar di sini ada 3 menu sebelah kanan yaitu about, home, about, dan kontak. Dan sebelah kiri terdapat logo Jogja Adventure sendiri yang berwarna kuning keorangan. Ada tulisan travel dan gambar pesawat terbang dan kapal pesiar. Nah, di sini di bawahnya terdapat Jumbotram. Nah, Jumbotram di sini ada tulisan We Help Travels and Only Travel Again. Dan dengan background alam. Alam di sini ada alam diambil dari laut yang menggambarkan keindahan alam laut yang sejuk. Nah, di bawahnya yaitu ada beberapa menu lagi yaitu menu card namanya. Nah, di sini yaitu ada menu travel. Nah, menu travel di sini apa sih? Menu travel adalah yang berisi tentang daftar perjalanan yang ada di Jogja Adventure. Nah, Jogja Adventure misal dari mana ke mana begitu. Lalu yang kedua ada menu benefits. Menu benefits sendiri berisi tentang keuntungan jika ada pelanggan selalu memilih layanan dari situs web Jogja Adventure, maka akan mendapatkan diskon atau potongan harga jika memesan dari Jogja Adventure. Nah, berikutnya adalah About Us. About Us yaitu berisi menu tentang penjelasan mengenai web Jogja Adventure sendiri. Apa itu Jogja Adventure, berisi tentang apa, begitu. Nah, menu yang keempat yaitu Awards. Awards berisi tentang pencapaian yang pernah diraih dari misal dari event yang pernah diikuti oleh Jogja Adventure. Nah, di situ maka bisa dilihat di menu Awards. Nah, begitu. Nah, intinya Jogja Adventure ini mengenai traveling. Nah, selanjutnya menu About akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang About. Jadi di sini kita akan melihat tulisan travel story. Nah, di dalam travel story itu
kita bisa melihat dan membuat tulisan travel story itu untuk menceritakan story dari wisata yang dikunjungi. Jadi, misal di Jogja ada Pantai Gumuh. Nah, itu bisa diceritakan di travel story. Kemudian, guide for best travel. Nah, di bawah ini kita melihat ada gambar pantai, ada gambar pohon. Nah, di sini ini adalah contoh-contoh travel yang kita naungi. Jadi, kita bekerja sama dengan pengelola tempat tersebut. Jadi, semisal Bapak, Ibu, atau anak-anak muda yang ingin memakai kami sebagai travel agency, nah, nanti kita akan merekomendasikan tempat-tempat yang sangat-sangat bagus. Nah, kemudian travel can improve your personality. Jadi, manfaat dari travel tersebut. Ketika Bapak Ibu penat, saudara-saudara penat, itu travel bisa membuat pikiran menjadi fresh dan kemudian personality kita itu bisa terimprovisasi. Jadi kita bisa mengimprovisasi personality kita kurangnya apa, kita kekurangannya gini itu bisa. Oke. Kemudian tour nature and wildlife. Nah, di sini kita akan mengajak Bapak Ibu atau siapapun saudara-saudara yang ingin memakai travel kami. Di sini terlihat sudah danau yang sangat besar. Ini juga kita juga bekerja sama dengan mereka. Jika Bapak Ibu ingin berkunjung ke situ, bisa langsung klik. Ada button Jogja Adventure, bisa klik di situ. Kemudian, nah ini adalah suatu kegiatan di salah satu tempat adventure yang kita kerjasama. Nah, itu ada yoga, ada macam-macam. Ini contohnya yoga. Jadi kita menjelaskan apa itu fungsinya yoga. Jadi tidak hanya sekedar melihat pemandangan saja, ada yoga juga, ada bermain kano dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu minat, bisa klik Jogja Adventure. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Yuk. Oke, untuk kontak berisi informasi tentang kontak Jogja Adventure yang dapat dihubungi jika terjadi masalah mengenai pemesanan atau layanan yang sudah dipesan oleh pelanggan. Dapat dihubungi 24 jam dengan layanan yang baik dan terjamin kualitasnya. Jadi jika terjadi masalah tentang pemesanan atau layanan yang sudah dipesan, bisa langsung menghubungi kontak yang tertera untuk melakukan komplain atau melakukan sesuatu tindakan kepada Jogja Adventure. Mungkin cukup itu untuk menu kontak. Jadi oke, baik. Di sini kita sudah melakukan presentasi. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga Bapak Ibu tertarik dengan online travel agency Jogja Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.